Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Titik Tengah. Kalau kita mengikuti beberapa informasi beberapa waktu terakhir ini, maka kita akan melihat ada informasi yang menyampaikan bahwa Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang masuk dalam asesmen level 1 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sisi lain, data dari pihak BNPB mengeluarkan bahwa 37 kabupaten kota di Jawa Timur sudah berstatus zona kuning dan satu wilayah masih berstatus zona orange, yaitu wilayah Kota Blitar. Ada dua data di sini yang berpotensi memunculkan kebingungan, baik itu di sisi masyarakat maupun di sisi pemerintah untuk menyikapi dua kebijakan ini. Inilah yang akan kita soroti pada Dialog Titik Tengah kali ini. Maka tema asesmen levelisasi PPKM kita angkat dalam Titik Tengah bersama saya, Reno Raksa. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi pertama dan satu-satunya yang masuk dalam PPKM level 1, di mana penetapan level ini berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur masuk dalam PPKM level 1 dengan rincian 10 kabupaten kota di level 1, 26 kabupaten masuk dalam level 2, dan PPKM level 3 tersisa hanya 2 wilayah. Jawa Timur pun tidak ada daerah dengan PPKM level 4. Dengan capaian ini, Jawa Timur merupakan provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang masuk dalam level 1. Capaian ini bisa didapatkan berkat sinergitas Forkopimda serta masyarakat. Meski mengalami penurunan level PPKM, masyarakat tetap diminta tidak lengah dan tetap patuh protokol kesehatan. Teman-teman sekalian, sebentar lagi saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pasda, dan beberapa teman UPD akan melaksanakan rakor bersama Bupati Wali Kota semua untuk bisa menjaga yang sudah level 1 bisa dikuatkan vaksinasinya, yang level 2 ditingkatkan baik testing, tracing maupun dalam proses pengendalian secara keseluruhan, dan yang level 3 juga demikian. Jadi saya rasa itu teman-teman sekalian. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Sosiolog Universitas Negeri Malang, Bapak Abdul Qodir, untuk membahas tema kita pada siang hari ini, asesmen levelisasi PPKM. Selamat siang, Pak Abdul Qodir. Halo, selamat siang, Pak Abdul Qodir. Selamat siang. Baik, Pak Abdul Qodir, terkait dengan levelisasi PPKM, kalau kita merujuk ke Kementerian Kesehatan, mengeluarkan bahwa Jawa Timur secara keseluruhan berarti sudah masuk dalam asesmen level 1. Ada data lain, BNPB mengeluarkan bahwa secara zonasi warna, 37 wilayah sudah masuk zona kuning, satu wilayah masuk zona orange. Ada dua data yang menjadi referensi. Apakah ini sebetulnya tidak menjadi atau berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat atau bahkan pemerintah sebagai eksekutor dari regulasi itu? Oke, baik Mas ya. Saya ingin menanggapi terkait bagaimana perbedaan asesmen ini. Dari sebenarnya asesmen kan upaya itikat baik dari pemerintah ya, yang kemudian untuk melakukan laju penyebaran COVID dan juga menyeimbangkan ekonomi ya. Artinya dua hal ini bisa seimbang dan selama COVID ini bisa dibatasi dan perekonomian masyarakat juga akan tumbuh. Namun yang menjadi problem juga karena perbedaan level asesmen ini. Artinya apa? Bisa kita lihat bahwa adanya dua legalitas aturan ya, yang kemudian menjadi sebuah acuan dari masyarakat ini juga menjadi polemik bahwa ini akhirnya menjadikan kebingungan ya masyarakat mana yang harus diacu. Karena bagaimanapun intens atau keinginan masyarakat hari ini kan ingin kehidupan balik normalnya, ingin mereka aktivitas perekonomian mereka kembali pada sedia kala meskipun masih jauh upaya tersebut. Namun yang menjadi problem ini adalah perbedaannya. Oleh karena itu sebenarnya baik dari Kemenkes ataupun dari BNPB dan Mendagri ya, itu kemudian duduk bersama untuk melakukan penyelarasan mana panduan atau yang harus digunakan dan sebagai SOP ya yang ditaati oleh masyarakat, oleh publik secara luas terkait COVID ini. Oke, berarti Anda menyarankan supaya hanya ada satu data saja yang digunakan sebagai acuan penentuan atau landasan kebijakan oleh pemerintah daerah, seperti itu? Iya, saya meyakini bahwa satu aturan ini itu bisa digunakan untuk bersama. Karena dalam konteks Indonesia, Mas, ya, seringkali kan bahkan satu aturan itu beragam persepsi ya, atau interpretasi. Nah ini malah ada dua aturan.
Akhirnya dua orang atau dua pandangan ini memiliki legalitas masing-masing untuk melakukan apa yang ya, menurut mereka benar. Karena dua-duanya ini menjadi panduan itu. Sehingga ini juga menjadikan membingungkan publik secara luas. Oke, ada dua sumber data yang digunakan. Berarti kalau untuk mapping zonasi warna kita menggunakan data milik BNPB selaku Satgas COVID-19 Pusat. Kemudian untuk data assessment ini level 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan adanya dua data ini, apakah ini juga berpotensi selain menimbulkan kebingungan, juga untuk berpotensi menimbulkan mispersepsi sehingga aplikasi dari regulasi itu bisa saja berbeda di lapangan. Pak Abdul Qadir, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Titik Tengah akan kembali. Wisata Makam Bung Karno saat ini telah memasuki masa uji coba pembukaan wisata. Dalam uji coba ini ternyata langsung dipadati pengunjung dari berbagai kota. Setelah PPKM di wilayah Blitar turun menjadi level 2, Pemkot Blitar mulai memberlakukan uji coba pembukaan wisata yang dilakukan di Makam Bung Karno, Kecamatan Sananwetan. Selain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak dan memakai masker saat berziarah, para pengunjung juga diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dosis kedua. Tidak hanya itu, petugas juga membatasi pengunjung yang masuk ke area pusara makam sebanyak 25 orang secara bergantian sesuai dengan antrian. Ketika ada dua data untuk menunjukkan kondisi COVID-19 atau situasi COVID-19 di masing-masing wilayah, yaitu data dari BNPB dan juga dari Kemenkes RI, yang juga berpotensi memunculkan kebingungan, tadi disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir. Pak Abdul, terkait dengan ada dua sumber data, dua referensi data ini, selain berpotensi menimbulkan kebingungan, apakah juga ini juga akan berpotensi menimbulkan mispersepsi dalam implementasi regulasi itu sendiri? Itu pasti ya Mas, karena kan seperti yang saya bilang bahwa di Indonesia terkadang kan banyak satu pasal undang-undang ataupun itu memiliki interpretasi yang berbeda-beda ya terkait bagaimana kelompok kepentingan siapa yang memahami tersebut. Nah apalagi ada dua legalitas ini, sehingga mau tidak mau kedua tolak ukur ini apa kriteria ini atau indikator ini kemudian secara nggak langsung juga akan berpengaruh terhadap beberapa peraturan pemerintah ya atau pemerintah daerah terkait yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 saat ini. Sehingga mau tidak mau problem masyarakat kita hari ini juga melihat aturan yang ada itu juga kebingungan. Sehingga saya bisa dikatakan bahwa levelisasi 2 ini juga berdampak bagaimana tafsir atau cara pandang publik terkait aturan yang ada. Oke, kalau ada statement yang mengatakan bahwa adanya dua data ini berpotensi membuat pemerintah daerah untuk memilah dan memilih data yang mana yang lebih dalam tanda kutip berpihak ke wilayahnya untuk bisa sebagai legalitas kebijakan yang akan diambil. Apakah Anda setuju kalau ada statement seperti itu, Pak Abdul Qadir? Iya, kalau bisa dikatakan begini Mas, setiap daerah kan, saya yakin setiap kepala daerah kan memiliki keinginan ya, mereka level PPKM di tingkat mereka itu atau zona mereka itu kan hijau. Itu pasti, karena apa ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Sehingga bisa ada kecenderungan ya, memang perlu pembuktian bahwa kepala daerah memilah dan memilih mana dari indikator ini yang sangat menguntungkan di wilayahnya masing-masing. Karena apa? Sekali lagi, karena berkaitan dengan roda ekonomi. Karena juga saya rasa kepala daerah juga kebingungan ketika melihat adanya problem COVID yang memang belum teratasi secara komprehensif ya. Program vaksinasi belum berjalan dengan maksimal atau sepenuhnya. Sehingga kepala daerah memilih mana yang kemudian yang paling baik yang diterapkan untuk di wilayah masing-masing, terutama untuk agar aktivitas ekonomi mulai kembali lagi. Aktivitas ekonomi bisa kembali mulai lagi. Saat ini kami juga telah tersambung dengan Bapak Kusnan Hadi selaku Koordinator Paguyuban PKL di Kota Surabaya. Selamat siang Pak Kusnan. Halo, selamat siang Pak Kusnan. Halo, selamat
siang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusnan, terkait dengan Surabaya yang sudah masuk dalam level 1 berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diharapkan ini tentu ada relaksasi di sektor ekonomi termasuk di teman-teman PKL. Bagaimana kabar teman-teman PKL sampai dengan saat ini, Pak Kusnan? Iya, tetap kita semua ya, kawan-kawan PKL, ya patuh tapi dengan keterpaksaan kan gitu. Sebenarnya hari-hari kemarin kita senang melihat asesmen dari Menteri Kesehatan itu sudah menunjukkan level 1, berarti dari pemerintah ada kemudahan lah ya, jam buka atau apapun kan gitu. Bedanya level 3 ke level 2 kan gitu. Tapi ternyata dari Mendagri masih memberikan kita level 3 kan gitu. Nah, makanya kemarin kita rapat bersama, terus kita kirimkan surat kepada Presiden Jokowi tentang perbedaan asesmen ini, bahwa kami meminta mana sih yang dipakai masyarakat ini, asesmen dari Menteri Kesehatan atau dari Mendagri kan gitu. Yang membuat kita bingung lah. Banyak kasus akhirnya kan gitu. Oh, ini udah level 1, tapi kenyataannya di lapangan semua masih dalam batas jam-jam tertentu, masih batas level 3 kan gitu. Oke, Pak Kusnan, tapi kalau kita melihat beberapa waktu lalu ada statement yang dilontarkan bahwa Surabaya masuk dalam level 1 tapi dalam penanganan pandeminya adalah level 3. Bagaimana sorotan Anda mengenai hal ini? Masuk akal tidak? Bisa diterima tidak dengan teman-teman pedagang kaki lima di Surabaya? Iya, tidak bisa lah, kan gitu. Sebenarnya Mendagri ini ngambil asesmen dari mana kan gitu. Sebenarnya semua catatan kan dari Menteri Kesehatan gitu ya. Bahwa kriteria-kriteria yang sudah mencakup tentang level 1 juga sudah masuk semua sebenarnya kan gitu. 6 kriteria sudah masuk semua, bahwa Surabaya khususnya sebenarnya sudah masuk dalam level 1. Jawa Timur kemarin Menteri Kesehatan sudah mengatakan juga level 1 kan gitu. Kalau kita bicara aglomerasi berarti kita terpenjara. Kita terpenjara dengan sistem yang dikeluarkan oleh Mendagri tersebut kan gitu. Kita baik. Pak Kusnan, betul. ketika ada Kemenkes mengeluarkan level 1 untuk Surabaya, kemudian Mendagri berdasarkan keterangan yang Anda dapatkan Surabaya level 3. Aturan apa yang kemudian disosialisasikan kepada teman-teman PKL mungkin terkait dengan jam operasional? Kita nggak bisa memberikan instruksi, sebab kan gitu. Bukan. Dalam artian instruksi apa yang disosialisasikan dari pihak pemerintah ke teman-teman PKL terkait dengan jam operasional? Apakah sudah ada cenderung ada relaksasi ataukah belum? Belum. Sampai sekarang belum kan gitu. Sampai sekarang belum, dan kawan-kawan semua, kawan-kawan UKM kecil-kecil juga tidak akan bisa melawan bahwa itu memang sudah keputusan negara, tapi negara yang mana? Menteri Kesehatan atau Mendagri? Gitu. Makanya kemarin kita menolak, kita kirim surat kepada Presiden menolak instruksi Mendagri nomor 42 itu kan gitu. Pakailah asesmen yang mana? Menteri Kesehatan atau Mendagri? Agar apa? Kita jualan juga enak, usaha-usaha yang lain juga enak. Warung bisa buka jam sekian, restoran bisa buka jam sekian dengan berapa 75% kapasitas mereka yang datang. Baik, ada data yang dikeluhkan oleh Pak Kusnan Hadi, ada data dari Kemenkes, ada data dari Inmendagri, belum lagi ditambah mapping zonasi wilayah dari BNPB. Dan ternyata ini menuai kebingungan di teman-teman masyarakat. Saya akan konfirmasi ke Pak Abdul Qadir bagaimana tanggapannya, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Titik Tengah akan kembali. Masyarakat khususnya teman-teman dari PKL di Surabaya merasa bingung dengan adanya dualisme data referensi levelisasi PPKM di Jawa Timur. Saya ke Pak Abdul Qadir, sosiolog Universitas Negeri Malang. Pak Abdul, ketakutan Anda terjawab ketika ada tadi disampaikan oleh Pak Kusnan Hadi bahwa teman-teman PKL ini merasa kebingungan harus menggunakan sumber data yang mana, referensi yang mana. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Abdul?
seperti yang saya sampaikan bahwa kedua data ini yang kemudian menjadi kebingungan masyarakat, karena kebingungan ini kan bukan berkaitan itu kebingungan ini kan sangat berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga mau tidak mau maka pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini antara pihak Kementerian Kemendagri dan Kemenaker ya, itu duduk bersama ya, kemudian juga dihadiri oleh Presiden bahwa kita memakai data yang mana. Karena jika tidak, ini juga dianggap bahwa masyarakat juga akan bingung bagaimana dia harus memulai aktivitas ekonomi mereka jika kedua aturan ini saling bertentangan satu sama lain, jika menimbulkan misinterpretasi dan sebagainya. Baik. Sehingga kalau mereka juga melakukan hal yang memang tidak diinginkan, maka dia ketahuan masyarakat kan juga selain masalah ekonomi juga adanya sanksi dan sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Baik, Pak Abdul, ketika misalkan tadi seperti teman-teman paguyuban PKL yang dikoordinatori oleh Pak Kusnan Hadi, misalkan mereka tetap beroperasi, tetap berkegiatan, berpedoman pada hasil asesmen dari Kementerian Kesehatan. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu hal yang juga dijadikan tolak ukur oleh teman-teman PKL untuk tetap beraktivitas mulai normal, bertahap, meskipun secara bertahap? Iya, menurut saya tentu saja bisa menjadi acuan, karena apa yang dilakukan oleh teman paguyuban PKL ya, juga ada aturan jelas ya. Mereka mengacu pada Kemenaker ya. Kecuali mereka melakukan kegiatan aktivitas ekonomi tanpa dilarang virtual. Sehingga masyarakat, terutama publik PKL ini tidak bisa disalahkan ya, jika memang dia katanya melanggar protokol jika datanya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh BNPB. Tapi dia karena apa yang dilakukan oleh PKL ini menurut saya sudah sesuai dengan aturan yang dari Kemenaker. Apa yang kemudian bisa Anda himbau kemudian menjadi saran, mungkin salah satu pertimbangan juga bagi teman-teman PKL secara khusus di Surabaya untuk bisa beraktivitas secara normal meskipun secara bertahap? Ya, sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh PKL tetapnya pada intinya kaidah yang dilakukan untuk pembangunan aktivitas ekonomi mereka, tentu saja ada aturan yang jelas, terutama dari Kemenaker. Sehingga dan selain itu ada protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat, karena bagaimanapun meskipun sebagian PKL atau sebagian publik di luar bisa mendapatkan vaksin secara penuh satu dan dua, tapi memang virus ini kan tidak bisa diprediksi penyebarannya. Sehingga mau tidak mau selain aturan jelas, tapi protokol kesehatan juga ditetapkan dengan tepat mungkin. Baik, Pak Kusnan, bagaimana terkait dengan penerapan protokol kesehatan di teman-teman PKL secara khusus di Surabaya? Sudah siapkah? Wah, kita sudah siap mulai awal lah, bahwa Surabaya masyarakatnya gotong royong dengan saya bangga dengan berada di sini, saya bangga dengan kawan-kawan Surabaya dan gitu. Jadi tentang penerapan kesehatan di lokasi kawan-kawan berjualan itu sudah tertata betul kan gitu. Kita sempat keliling bagi kawan-kawan PKL bagi menengah ke atas, kita keliling. Protokol kesehatan sudah bagus dilaksanakan. Tinggal apa? Penerapan tentang level bahwa memang akan berpengaruh penghasilan ketika ada level 1, 2, 3 hingga 4. Dan kita sudah melewati itu. Surabaya sudah melewati itu. Saya yakin kalau memang keinginan kami kan kemarin kirim surat itu apa? Kalau memang Jatim sudah level 1, Surabaya level 1 menurut Menteri Kesehatan, ayo dorong pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Kalau masih menggunakan aglomerasi, buat level lokal di sini, buat PPPKM lokal bagi daerah yang sudah level 1 menurut Menteri Kesehatan. Jadi ekonomi di sebuah kota, di sebuah daerah akan berkembang kan gitu. Kalau memang masih menerapkan aglomerasi, bikin PPKM lokal. Gitu. Jangan biarkan daerah-daerah yang sudah level 1 menurut Menteri Kesehatan masih mengikuti level 3 menurut Mendagri. Dan ini PR dari Presiden Jokowi hari ini kan pengumuman level. Semoga nanti Surabaya dan kota-kota lain yang menurut Menteri Kesehatan itu sudah level 1 bisa turun ke levelnya. Yang mulai kemarin level 3 jadi sini. Baik, Anda menyarankan pemerintah provinsi mungkin supaya tidak menimbulkan kebingungan yang lebih di masyarakat untuk berani membuat semacam zonasi lokal yang dibuat oleh Pemprov berdasarkan acuan dari Kemenkes dan aturan-aturan instansi-instansi yang di atasnya. Seperti itu? Betul. Iya, itu yang kita inginkan juga. Jadi ada dasarnya Gubernur memberikan masukan kepada
pemerintah pusat bahwa daerah-daerah kota dan kabupaten yang sudah mendapat asesmen level 1 dari Menteri Kesehatan diajukan kepada pusat untuk mendapat PPKM lokal, yaitu level 2 atau level 1 untuk Menteri Kesehatan. Baik, Pak Kusna, saya ke Pak Abdul Qadir. Pak Abdul, singkat saja karena waktu kita terbatas, apa yang menjadi harapan Anda bagi pemerintah untuk masalah levelisasi PPKM ini? Singkat saja. Jadi yang pertama harus terintegrasi, Mas. Jadi baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah juga harus sinkron. Artinya apa? Level-level ini harus jadi standar yang kemudian bisa dipahami publik secara mudah ya. Baik. Ya, itu menjadi sangat penting saat ini dilakukan. Tidak hanya dibiarkan berpolemik seperti ini. Baik. Baik Pak Abdul Qadir, karena kita terputus secara audionya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Kusnan Hadi juga sudah bergabung bersama kami di Dialog Titik Tengah Metro TV Jawa Timur. Terima kasih Bapak-Bapak, pemirsa, demikianlah akhir dari Titik Tengah kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.